ibu, 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 ibu. Wakil rakyat lagi, wakil rakyat lagi. Hari ini mari kita bahas wakil rakyat ya, yang makin hari kelakuannya makin sulit ditebak. Entah apa yang mendasari sikap dari Bapak dan Ibu anggota DPR untuk melakukan beragam hal yang membuat banyak orang jadi geram. Dari data yang ditemukan, DPR bahkan masuk sebagai satu dari 2 entitas yang paling tidak dipercaya masyarakat. Nah, hal ini jelas miris dong ya, karena harusnya anggota DPR ini malah mengincar kepuasan masyarakat yang udah memilih mereka. Tapi apa mau dikata, anggota dewan kita ini, emang banyak gerakan tambahan yang bisa dikategorikan sebagai perilaku buruk. Contohnya, sudah kita kumpulkan di video kali ini. Semoga saja bisa dilihat ya Bapak Ibu untuk jadi introspeksi. Kalaupun emang gak ditonton sama mereka, ya semoga penonton yang bisa introspeksi dirilah, supaya tidak ada lagi anggota dewan yang sering berulah yang terpilih mendapat kursi di DPR, ya kan? Pertama, mari kita mulai dari masalah yang di segala lapisan masyarakat alamin, yaitu kecanduan gadget. Kalau di anak balita, kecanduan gadget itu bisa menimbulkan beragam hal, seperti terlambat bicara sampai turunnya fungsi tubuh. Sementara pada orang dewasa, kecanduan gadget itu bisa membuat turunnya performa yang berdampak pada produktivitas. Nah, hal ini juga terjadi nih pada anggota DPR yang saking kecanduannya malah main gadget pas rapat. Contohnya adalah Ibu Cinta Mega yang secara jelas main tablet pada saat rapat DPR. Dari dalihnya sih, si ibu bilang kalau dia lupa matiin gadgetnya dan yang dimainkan itu cuma game Candy Crush. Tapi jelas dong, netizen kita nggak mudah dibohongin. Karena gameplay Candy Crush itu kayak gini nih. Divine. Dan yang dimainin sama Ibu Cinta Mega ini fix game slot alias judol. Ini yang bilang sepuh judi slot ya. Apakah ini yang namanya diwakilkan? Rakyat yang depo, Ibu DPR yang jackpot. Kalau emang bener rakyat depo, DPR jackpot, nggak bingung sih kalau ada kemajuan di bulan Juni 2024 ini, kalau ada 82 anggota DPR RI yang ketahuan main judi online. Rasa tidak kapok dari anggota DPR ini juga bisa didasari hal lain nih, seperti adanya ganjaran yang setimpal dengan yang mereka terima. Contohnya balik lagi ke Cinta Mega ini yang emang dipecat oleh partai pengusungnya yaitu PDIP. Tapi mirisnya tetap jadi anggota dewan. Gilanya lagi ya, di pemilu 2024 ini si ibu kembali mencalonkan di DPRD DKI lewat partai PAN. Buset, kalau masih kepilih sih bingung bener masih ke pemilihnya. Kalau si ibu tadi main judi online, beda lagi nih sama anggota DPR berikutnya, Bapak Harvey Malaiholo. Dalam sebuah video, si bapak ini disinyalir dengan hikmat bukan mengikuti rapat, tapi malah menonton video enak-enak. Kasus ini jelas ribut di media sosial ya, yang membuat Majelis Kehormatan Dewan DPR kemudian langsung merespon dengan segera memeriksa Harvey Malaiholo. Kalau dari keterangan kawan partai atau separtainya di PDIP, katanya sih video tersebut datang dari sebuah pesan WhatsApp yang tidak diketahui pelakunya. Kalau emang gak sengaja dibuka, kok mandangnya lama banget sih Pak? Nah, akhir kisah dari nonton video enak-enak sambil rapat ini ternyata tidak sesuai dengan keinginan netizen, di mana si bapak malah lolos dari sangkalan pelanggaran kode etik. Ya, mungkin saja si bapak emang tidak melanggar kode etik, ya karena mewakili rakyat nonton video enak-enak. Kalau tadi main gadget, sekarang ada lagi nih kebiasaan super buruk, yaitu tidur pas lagi rapat. Hal ini tentu tidak terjadi cuma di satu daerah aja ya, tapi terjadi di berbagai daerah, seperti saat rapat anggota DPRD Kota Makassar yang kena cekrek, estetik banget lagi pas bobo. Di tempat lain, anggota DPRD yang juga tidur terlihat di anggota DPRD Jombang saat diadakannya rapat paripurna antara eksekutif dan legislatif.
Padahal pada rapat tersebut sedang dibahas nih perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang jelas penting. Padahal itu duit rakyat ya yang dibelanjakan pemerintah. Nah, lebih parah lagi yang terjadi di 2016 nih, di mana anggota DPRD Demak, Jawa Tengah, tidur saat Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya tentang fokus pemerintah selama setahun ke depan. Sikap gampang tidur ini sih emang bikin banget ya. Makanya itu kursi bapak ibu anggota DPR harus diubah sih. Gak usah nyaman-nyaman banget lah, nanti dia merasa dinina bobokan. Contoh tuh, kursi anggota parlemen Inggris yang dempet-dempetan jadi gak bisa tidur. Kalau tidur, bisa ditabok dari deket, ya gak sih? Kalau tadi ada yang tidur, dan kita berharap kalau mereka bangun. Pas mereka bangun, malah bikin drama lain, yaitu baku hantam. Salah satu yang jadi contoh buruk nih, jelas datang dari kericuhan yang terjadi pada 2014 silam yang begitu memalukan. Bagaimana tidak memalukan, sidang perdana DPR malah harus berakhir ricuh pada saat pemilihan ketua DPR. Padahal jelas dong, harusnya sidang perdana itu mah chill. Karena mereka semua mau ngurusin masyarakat atau emang yang mau diurus kepentingan diri sendiri, jadi mau nyari ricuh gitu. Kerusuhan ini terjadi karena adanya beberapa partai yang ingin menunda pemilihan ketua DPR dan ada juga yang mau tetap melanjutkan. Selain itu, ada juga aksi adu mulut yang terjadi antara anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan. Pertengkaran ini terjadi bukan di dalam ruang sidang, tapi malah di gedung Kementerian Pariwisata di Jakarta. Sayangnya sih tidak ada info lebih lanjut kenapa kejadian tersebut terjadi dan cuma dikatakan sebagai masalah pribadi. Kalau benar masalah pribadi sih udah nggak bener banget ya. Mosok masalah dua sejoli harus dibawa ke ruang yang mengedepankan rakyat. Ibu. Nah, bicara soal kericuhan dalam rapat anggota Dewan, sebenarnya sih nggak semua dibenci masyarakat ya, karena ada juga kericuhan yang terjadi, tapi tetap mengedepankan kepentingan rakyat. Nah, contohnya nih, yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Barat, saat DPRD setempat rapat dengan Kepala Bapeda. Dalam rapat tersebut, tampak seorang anggota DPRD melemparkan barang dan juga membanting meja, lalu maju untuk baku hantam. Nah, ternyata hal yang mendasari sikap tersebut adalah sikap dari Kepala Bapeda yang kelewat songong karena mengaku tidur dan tidak menyelesaikan tugasnya. Wah. Kata-kata apa? Bingung. Kalau kayak gini sih, Bapak DPRD-nya emang wajar marah besar ya. Kepentingan rakyat kok malah dilakuin serampangan sambil tidur? Selain kejadian baku hantam, ada juga kejadian tidak terpuji lainnya yang jelas diketahui banyak orang, yaitu kejadian Mbak Puan Maharani yang mematikan mic dari salah satu anggota DPR. Hal ini terjadi tidak cuma satu kali yang membuat Puan Maharani menjadi bulan-bulanan netizen sebagai bahan meme. Kejadian pertama terjadi saat sidang paripurna membahas undang-undang problematik Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak diprotes. Dalam berbagai video, Puan Maharani terlihat jelas mematikan mikrofon politikus Demokrat Irwan Veko seiring suara Irwan makin mengecil. Menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Hal ini emang membuat geram ya, karena Irwan tengah coba mendapatkan haknya sebagai wakil rakyat dengan menginterupsi untuk menanyakan berbagai hal tentang UU Cipta Kerja. Selain kejadian pada Irwan Veko di tahun 2020, di tahun 2022 silam, kejadian yang sama juga terjadi pada politisi PKS Amin AK yang dalam sebuah rapat paripurna. Terdengar, Amin ingin melakukan interupsi, malah dimatikan mic-nya oleh Puan yang secara cepat ingin menutup rapat paripurna. Kejadian mematikan mic yang dilakukan Puan ini emang jelas membuat geram. Sulit untuk melihat bagian mana dari kejadian tersebut yang bisa dibenarkan. Makanya, PDIP yang jadi partai ibu Puan juga terkena imbasnya dan terus mendapatkan kebencian hingga sekarang. Nah, beragam kelakuan problematik anggota dewan yang telah kita lihat, maka wajar kalau tingkat kepuasan publik pada entitas ini sangat tidak memuaskan. Padahal ya, seharusnya mereka malah mengejar kepuasan publik sebagai indikator bahwa telah bekerja dengan benar. Tapi apa mau dikata?
anggota dewan terhormat kayaknya emang meremehkan respon masyarakat yang sudah berulang kali dikecewakan. Jadi, kita harus ingat nih, siapa saja anggota DPR yang sering berulah dan tidak pro rakyat, supaya no, tidak terpilih lagi di masa jabatan berikutnya.